Kita belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rintu Heri Harjo Raja Kubuk. Saya guru SMA RK Santa Maria Pakat, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang Hazul Hutan. Pada video ini saya akan mengunggah video demonstrasi kontekstual modul 1.4. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan dua kasus yang terjadi di sekolah saya, di mana kasus ini sudah saya tangani. Kasus yang pertama adalah kasus siswa yang sering terlambat masuk ke kelas pada pembelajaran di awal pagi hari. Dan kasus yang kedua adalah kasus yang siswa yang sering mengganggu teman-temannya di kelas pada saat pembelajaran. Dua kasus ini sudah saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Welcome dulu. Baik Pak. Apa kabarmu? Baik Pak. Baik, saya ingin berbicara sebentar dengan tentang kehadiran di sekolah. Apakah kamu punya waktu untuk berbicara sekarang? Baik Pak, saya ada punya waktu. Ada Pak. Ya, terima kasih. Saya perhatikan kamu beberapa kali terlambat masuk kelas di pagi hari. Saya tahu kamu tinggal cukup jauh dari sekolah dan perjalanan itu bisa memakan waktu. Saya ingin mendengar dari kamu apa yang biasanya terjadi setiap pagi sehingga kamu bisa terlambat di sekolah. Iya Pak, rumah saya memang jauh Pak, sekitar 50 menit datang dari rumah ke sini Pak. Karena jalan banyak tikungan atau halangan Pak. Oke, baik. Saya paham, Melvin. Pasti tidak mudah harus menempuh perjalanan sejauh itu setiap pagi. Apa yang kamu rasakan saat tiba di sekolah dan mendapati dirimu terlambat? Memang saya kurang nyaman Pak. Saya tahu saya ketinggalan perjalanan Pak, dan saya tidak suka ketika saya masuk ke kelas sudah mulai belajar. Saya bisa mengerti perasaanmu. Tentu saja tidak ada yang ingin ketinggalan pelajaran atau merasa berbeda dari teman-teman. Dan saya bisa melihat bahwa kamu sebenarnya peduli dengan pelajaran dan ingin melakukan yang terbaik. Melvin, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak, saya tahu Pak. Ya,
Kalau terlambat masuk ke kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai Pak. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting nggak bagi kamu? Penting Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu Pak, dan bisa menghargai waktu Pak. Ya, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak akan menjadi menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya misal sudah sering terlambat Pak. Saya mau minta maaf karena sudah sering terlambat Pak. Baik, Melvin. Terima kasih karena kamu sudah menyadarinya. Baik, Melvin, mari kita coba cari solusi bersama. Kamu sudah mencoba berangkat lebih awal, tapi tetap saja kadang terlambat karena kondisi jalan di tempat kamu rusak. Mungkin kita bisa pikirkan beberapa cara yang lain. Misalnya, apakah ada rute yang lain lebih cepat atau mungkin bisa menggunakan transportasi yang berbeda? Sebenarnya Pak, perjalanan dari rumah saya ke sekolah saya hanya satu rute Pak. Tapi kendalanya adalah karena situasi jalannya Pak. Kebetulan memang jalan lumayan parah Pak, karena banyak tikungan Pak. Karena itu saya harus hati-hati Pak, harus fokus ke jalan Pak. Ya, baik. Memang benar. Memang benarkah kondisi jalan seperti itu? Atau apakah kamu pernah bicarakan masalah ini dengan orang tuamu? Mungkin mereka punya ide lain yang bisa membantumu. Belum tentu Pak, saya biasanya mencoba mengatasinya sendiri Pak. Tapi saya membicarakannya dengan mereka Pak. Oke, baik. Itu ide yang bagus ya, Melvin. Orang tua kamu mungkin bisa membantu mencari solusi yang lebih baik. Selain itu juga bagaimana jika kita coba membuat solusi untuk mengatasi agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Misalnya, kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu dengan catatan kamu harus kos dan tidak pulang lagi setiap harinya ke rumah. Saya pikir ini juga salah satu solusi untuk menjaga keselamatanmu di perjalanan kamu. Saya pikir itu bisa membantu Pak. Saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya Pak. Lihat apa yang bisa kami lakukan. Baik Melvin, saya senang mendengar itu bahwa Melvin ingat saya di sini untuk mendukung kamu. Jika kamu butuh bantuan atau ada yang perlu dibicarakan, jangan ragu untuk datang ke Bapak ya. Nah, saya yakin kita bisa menemukan cara agar bisa datang tepat waktu dan tetap nyaman di kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, terima kasih Pak. Saya merasa lebih tenang Pak setelah berbicara dengan Bapak. Saya berusaha lebih baik Pak. Sama-sama Melvin. Nah, saya percaya kamu bisa melakukannya. Akan selalu ada di sini. Saya akan selalu ada di sini untuk membantumu jika kamu membutuhkannya. Sampai jumpa nanti di kelas besok pagi dan semoga perjalananmu lancar. Ya, terima kasih Pak. Saya berusaha datang lebih awal. Ya, baik, terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sana Ya, silakan duduk. Selamat pagi Messi. Apa kabarmu hari ini? Baik Messi. Saya ingin berbicara sebentar denganmu tentang sesuatu yang cukup penting. Apakah sekarang waktunya waktu yang tepat? Saya mendapat laporan dari teman-teman sekelasmu bahwa kamu katanya sering usil dan mengganggu teman-temanmu perempuan di kelas. Saya ingin mendengar langsung darimu, apakah yang sebenarnya terjadi? Itu cuma bercanda Pak. Saya hanya ingin bersenang-senang. Tidak ada bermaksud jahat Pak. Saya mengerti bahwa kamu hanya ingin bersenang-senang, tapi saya ingin tahu lebih lanjut. Bagaimana perasaan teman-temanmu
ketika kamu bersikap seperti itu? Beberapa dari mereka terlihat kesal Pak, tapi saya pikir mereka juga tahu kalau saya cuma bercanda. Baik, mungkin bagi kamu itu hanya bercanda, tapi bisa jadi teman-teman perempuanmu merasa terganggu atau tidak nyaman. Bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang terus-menerus bercanda dengan cara yang membuatmu merasa tidak nyaman? Kalau dipikir-pikir Pak, mungkin saya juga akan merasa terganggu Pak. Kalau terus-menerus diganggu seperti itu Pak. Pak, dengan kelas yang sudah kita sepakati, Ya Pak, saya tahu Pak. kalau mengganggu teman di kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai Pak. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kenyamanan kelas Pak. Menurut kamu kenyamanan itu penting tidak bagi kamu? Penting Pak, karena menurut saya menciptakan suasana kenyamanan di kelas akan menciptakan lingkungan yang baik bagi kami di dalam kelas tersebut Pak. Betul sekali Bisnya. Setiap orang pasti memiliki batas kenyamanan yang berbeda-beda. Apakah kamu pernah berpikir untuk berbicara dengan teman-temanmu dan bertanya bagaimana perasaan mereka ketika kamu bersikap seperti itu? Belum Pak, saya belum pernah membicarakan dengan mereka Pak. Baik, mungkin ini bisa menjadi kesempatan yang baik untukmu lebih memahami perasaan mereka. Jika kamu merasa bahwa tingkah laku kamu bisa membuat orang lain tidak nyaman, bagaimana menurutmu cara terbaik untuk memperbaiki situasi ini? Mungkin saya harus berhenti mengganggu mereka Pak, dan mencoba lebih memperhatikan perasaan mereka. Baik, itu ya langkah yang sangat baik Nasib. Mungkin kamu bisa mulai dengan minta maaf kepada teman-teman yang merasa terganggu dan menunjukkan bahwa kamu ingin memperbaiki hubungan dengan mereka. Apakah kamu setuju dengan itu? Setuju. Titik dulu. Iya Pak, saya rasa itu yang terbaik. Saya akan coba minta maaf kepada mereka dan berhenti usaha. Bapak sangat bangga denganmu Masjid, karena kamu mau mengakui dan memperbaiki kesalahanmu. Menghargai perasaan yang orang lain adalah hal yang sangat penting, dan saya yakin teman-temanmu akan menghargai usahamu untuk berubah. Terima kasih Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi Pak. Ya, saya percaya kamu bisa melakukannya ya, Masjid. Nah, jika kamu butuh bantuan atau ada yang ingin didiskusikan, saya selalu ada untukmu. Sampai jumpa di kelas besok, dan semoga kamu bisa memulai hari dengan lebih baik. Sampai jumpa Pak, saya akan berusaha. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Salam. Salam. Perkenalkan, nama saya Melvin Malau, kelas 12 MIA 2. Saya merasa lebih dipahami setelah berbicara dengan Pak RR. Awalnya saya selalu terlambat karena perjalanan dari rumah yang jauh. Tapi setelah berdiskusi, Bapak RR membantu saya mencari solusi agar bisa datang tepat waktu. Saya jadi lebih termotivasi setelah memperbaiki diri dan menghargai waktu. Pertama, karena saya tahu bahwa ketetapan waktu adalah salah satu bentuk menghargai orang lain. Terima kasih Pak RR sudah mendengarkan dan membantu saya. Perkenalkan, nama saya Valentin Benito. Saya kelas 4. Setelah berbicara dengan Bapak RR, saya jadi sadar bahwa bercandaan saya bisa membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Bapak RR membantu saya memahami pentingnya menghargai perasaan orang lain dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya sudah minta maaf kepada teman-teman dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya merasa didukung dan diberi kesempatan untuk berubah dan itu membuat saya merasa lebih baik. Terima kasih Pak atas dukungan.